Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua yang sudah ada beberapa kemajuan, misalnya PC sudah resmi ditahan, kemudian berkas-berkas dari kelima tersangka itu sudah resmi selesai diserahkan ke kejaksaan, yang artinya dalam minggu ini atau minggu depan itu kita sudah akan melihat berkas dari kejaksaan dialihkan ke pengadilan. Memang dibutuhkan waktu ya bisa seminggu atau 2 minggu lagi sampai ke tahap persidangan. Adalah motif yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang, tetapi kalau aku analisa dari berbagai media, misal dari Tempo ya, keterangan terbaru dari Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari Brigadir Joshua, di sini memang sepertinya dia sudah mengetahui arah kemana nih dari timnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, bahkan sampai Kapolri pun dalam keterangan pada saat berbicara dengan Komisi 3 DPR RI mengatakan motifnya adalah asusila antara perselingkuhan atau pelecehan. Dan aku baca nih ya, kalau analisa dari timnya Kamarudin Simanjuntak ini, mereka sudah ada visinya tuh melihat ke depannya. Kalau memang motif tersebut yang disampaikan Kapolri akan terwujud pada persidangan nanti, itu adalah kedua halnya akan meringankan hukuman yang akan diterima Putri Chandrawati dan juga Brigadir Joshua. Maksudnya adalah Verdi Sambo. Karena apa? Kalau seandainya motif yang pertama tentang pelecehan, begitu, jelas ini adalah suatu hal yang akan menjadi salah satu pertimbangan dari Yang Mulia Hakim nanti yang meringankan. Karena kan sekali lagi dikatakan Jaksa Agung pun berkali-kali mengatakan dalam wawancara di sejumlah media, di Kompas TV aku melihatnya bahwa hukum itu bukanlah matematika gitu kan ya. 1+1 tidak melulu menjadi 2, tetapi pada saat nanti pasalnya dikenakan adalah pasal 340 pembunuhan berencana, dengan subsidiarnya adalah pasal yang pembunuhan tidak berencana. Ini kan bisa bukan jaminan akan langsung dihukum mati atau seumur hidup. Kalau ada hal-hal yang meringankan, itu bisa menjadi pertimbangan hakim sendiri. Kamarudin Simanjuntak ungkap motif baru di balik pembunuhan Brigadir Joshua. Ini misalnya begini, ada beberapa statementnya. Pertama adalah Brigadir J itu ada terindikasi dia anggota intelijen agen ganda. Kemudian dia dianggap saksi yang membuka aibnya dia ke istrinya. Maka untuk menghilangkan jejak ini, saksi atau informan harus dibunuh. Ini menurut Kamarudin Simanjuntak di hari Rabu 28 September 2022. Apakah ini possibility-nya mungkin anjas? Ya, mungkin saja, karena kalau aku melihat dari keterangannya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga keterangan dari Kapolri yang berdasarkan dari BAP, berita acara pemeriksaan, yang notabene juga dari para tersangka, itu kan mereka selalu membawa isu mengenai hal-hal sifatnya asusila tersebut. Karena mereka tahu sekali ya, kalau hal itu benar-benar terwujud di pengadilan nanti, terbukti, itu kan bisa menjadi bahan yang meringankan para tersangka. Kan kita ketahui ya, sering aku bilang bahwa belum tentu apapun yang tidak terbukti itu tidak terjadi. Begitupun juga sebaliknya, belum tentu juga apa yang terbukti itu yang terjadi. Karena di pengadilan nanti itu kan hanya dicocokkan ya, semuanya akan dilihat dengan fakta-faktanya saja. Tapi kan agak sulit aja kalau kita ngomongin fakta. Fakta itu dikatakan fakta di pengadilan kalau ditunjang dengan 2 alat bukti ya. Alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau seandainya gini misalnya teman-teman, fakta selalu menjadi bahan utama acuannya, tetapi bagaimana mungkin kita juga harus melihat dengan isu obstruction of justice. Ada 97 anggota Polri yang sudah terkena dalam kategori ini dengan level yang berat, sedang hingga ringan. Artinya kan mereka sudah menghilangkan banyak sekali fakta ataupun juga barang bukti. CCTV dihilangkan, kemudian sarung tangannya Verdi Sambo kemana, HP-nya Brigadir Joshua, laptopnya Brigadir Joshua, sidik jari yang ada di lokasi TKP, tempat kejadian perkara, itu pun juga tidak ada kabarnya.
terus juga ada misalnya bajunya Brigadir Joshua di mana pada saat hari kejadian, ataupun juga bajunya dari Putri Chandrawati itu kemana kalau memang terjadi hal seperti itu. Adalah hal yang gak masuk akal. Kalau kalian lihat ya, misalnya kayak Lesti nih ya, yang lagi heboh juga di Indonesia, kasus KDRT-nya Lesti. Lesti aja notabene tidak terlalu dekat dengan dunia hukum, dia ngerti gitu ya, pada saat dia dilakukan KDRT oleh suaminya, timnya sudah langsung membawa dia ke rumah sakit. Kenapa nih seorang istri jenderal? Apalagi dia juga curhat sama jenderalnya gitu, suaminya yang jenderal gitu pada saat klaim mereka bahwa Putri Chandrawati dilakukan perkosaan atau pelecehan di Magelang. Kenapa sang jenderal, kan si PC bilang sudah nelpon sebenarnya, makanya dia mau buru-buru pulang. Kenapa sang jenderal tidak langsung melakukan hal-hal hukum, misalnya ya menelpon anggota Polri di Magelang, atau bahkan meminta si PC untuk langsung ke rumah sakit untuk menjadi barang bukti nanti? Kenapa itu tidak dilakukan? Lesti aja yang jauh dari hukum, knowledge-nya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Jadi itu adalah hal yang tidak masuk akal. Makanya kenapa pengacara dari Brigadir Joshua mengindikasikan bahwa jangan-jangan ini ada dugaan Brigadir Joshua itu adalah intelijen agen ganda. Ya ini juga mungkin sekali teman-teman, karena ada dugaan juga bahwa si Ferdy Sambo ini sebenarnya sudah dicurigai lama oleh sejumlah anggota Polri yang levelnya juga tinggi, karena kan tidak bisa menutup mata kenapa kasus ini sekarang terbongkar begitu banyak, karena tidak semuanya anggota Polri itu terkait dengan obstruction of justice. Masih banyak juga anggota Polri yang terutama jenderal-jenderal yang berani dan lantang melawan si Ferdy Sambo. Nah ini juga agak linear dengan keterangan dari pengacara Brigadir Joshua ini. Apakah mungkin ada rahasia-rahasia yang dimiliki selain masalah terkait dengan internalnya Ferdy Sambo tentang domestik lah, tentang dugaan perselingkuhan ini dan itu, bahkan sampai ke LGBT juga sampai. Tapi kalau Kamarudin bilang bahwa Brigadir J itu miliki informasi soal 303, itu adalah pasal perjudian ya teman-teman. Kemudian juga peredaran narkoba, sabu-sabu, minuman keras, hingga peredaran smokel mobil air. Oke. 303 ini bukan isapan jempol belaka, karena kalau aku lihat datanya itu memang diketahui ya, ada PPATK sudah memberikan keterangan ada dugaan 115 triliun rupiah ada aliran dana yang mencurigakan. Terus juga Satgasus, karena Ferdy Sambo juga diketahui sebagai ketua Satgasus. Satgasus itu adalah sebuah lembaga khusus di Polri yang punya kewenangan luar biasa menangani kasus-kasus yang mereka mau tangani gitu. Misalnya ya ada kasus kayak IT atau narkoba atau korupsi atau hal-hal yang basah ya, boleh dibilang seperti itu. Satgasus itu bisa memilih, misalnya ada kejadian kayak narkoba gitu di Aceh, padahal kantornya di Jakarta. Ya, Satgasus punya kewenangan, oh saya mau mengambil alih kasus ini dengan alasan, mungkin ya namanya alasan pasti bisa dibuat-buat kan lah. Ataupun juga ada kasus mengenai IT atau judi di Sulawesi atau di Kalimantan. Itu Satgasus punya kewenangan itu semua. Dan kita tahu ketua Satgasus adalah si Ferdy Sambo. Pada saat Indonesian Police Watch ya, itu ketua IPW-nya sudah mengatakan isu ini, kan tidak lama dari situ kemudian Satgasus langsung dibubarkan oleh Polri. Tidak mungkin seorang Polri gitu ya, Kapolri gitu maksudku, melakukan eksekusi sebegitu cepatnya kalau memang tidak ada indikasi mengarah ke situ. Karena Polri itu nggak mungkin akan melakukan hal-hal yang kalau tidak ada bukti yang kuat. Karena aku yakin sekali pada saat dari anggota Polri akan mengambil tindakan A, B, C, dan D, pasti sudah ada tim intelijennya, sudah ada data-data, karena kan mereka punya kemampuan dan juga kewenangan untuk menyadap berbagai macam informasi, baik itu dari telepon, rekening, dan sebagainya. Jadi itu bagi aku yang possibility juga mungkin bahwa Brigadir Joshua ini adalah dugaannya mata-mata juga gitu. Makanya dia menjadi salah satu resiko. Terus kalau aku bandingkan dengan pendidikannya Brigadir Joshua, kita ketahui pada saat Brigadir Joshua meninggal dunia itu sebenarnya almarhum yaitu mendiang ya, melewati masa wisudanya. Harusnya memang
mendiang itu sudah diwisuda dari sarjana hukum, dan Brigadir Joshua diketahui dari keluarganya memang ingin menjadi seorang perwira juga. Nah, kalau kita hubungkan dengan ini kan artinya memang Brigadir Joshua ini punya ambisi untuk level jenjang karir yang tidak mau jadi ajudan saja. Nah, kalau orang yang mau ambisi itu menurut aku baik-baik aja selama kita ingin mendapatkan dengan cara yang baik. Menurut aku juga dugaannya kalau dia mau menjadi informan, ya ini adalah cara yang baik juga karena resikonya besar juga kan ya. Ya misalnya adalah dugaannya kalau memang benar, ya dia meninggal dunia, itu adalah resiko yang luar biasa. Terus apa kabar dong Anjas dengan obrolan dia dengan kekasihnya Vera Simanjuntak? Kita sudah bahas di video sebelumnya. Ada 3 data dari 3 waktu berbeda dari 1 bulan sebelum terjadinya pembunuhan tersebut. Diketahui ada orang, si Kuat ya, yang mengancam Brigadir Joshua, awas kalau sampai naik ke atas. Apakah itu berhubungan dengan pribadi ataukah dengan indikasi yang disampaikan dari Kamarudin Simanjuntak? Bisa keduanya, tetapi yang aku garis bawahi mengenai kenapa kok si Vera diminta untuk menikah dengan pria lain. Apakah jangan-jangan bahwa profesinya Brigadir Joshua itu menjadi mata-mata yang seperti aku bilang di video sebelumnya juga, possibility kedua, karena dia sayang sekali dengan Vera, makanya dia tidak mau membahayakan Vera. Kalau seorang mata-mata, otomatis dong istrinya, keluarganya juga dalam bahaya pada saat dia bertugas. Apakah itu juga mengarah ke sana? Nah, tetapi sekali lagi ini adalah masih menjadi motif dugaan dari kuasa hukum Brigadir Joshua yang harus kita pertimbangkan juga, karena selama ini yang dibahas oleh timnya Verdi Sambo dan PC adalah tentang asusila. Karena kalau sesuatu hal itu selalu sering diulang-ulang, kemudian dikatakan terus, biasanya itu adalah kebalikannya, berusaha menutupi apa yang sering diucapkan tersebut. Karena kalau secara hukum aku lihat, memang yang dikatakan dari Kapolri bahwa motifnya adalah asusila, antara pelecehan atau perselingkuhan, kedua hal ini memang bisa meringankan hukuman yang akan diterima oleh Verdi Sambo. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan pada saat hakim nanti itu akan memutuskan vonis untuk Verdi Sambo. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga untuk hampir 33% penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus kawal kasus ini hingga tuntas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kaupun kerap semuanya. Bye-bye.